kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan semakin meningkatnya takwa kita kepada Allah, kebahagiaan hidup di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti yang penuh rahmat Allah, maghfirah Allah, dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi milik kita dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimahullah, alhamdulillah Jumat ini kita sudah berada di Jumat ketiga bulan Sya'ban. Tanggal 20 Sya'ban tahun 1445 Hijriah. Tadi kita sudah sama-sama mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kita sama-sama menaikkan masjid ini dalam rangkaian kegiatan 10 Sya'ban. Kita minta panjangkan umur kepada Allah untuk ibadah, dan alhamdulillah Allah memberikan kita nikmat umur panjang sampai saat ini. Mudah-mudahan nikmat umur panjang yang diberikan Allah kepada kita betul-betul untuk ibadah sampai Ramadan yang akan datang. Kita mohonkan rezeki yang halal untuk ibadah kepada Allah. Alhamdulillah Allah terus memberikan rezekinya kepada kita. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali ayat tersebut diulang dalam surah Ar-Rahman. Aku berlindung kepada Allah, maka nikmat Tuhan yang mana yang kalian berdua tidak manusia dustakan. Permintaan kita yang ketiga, kita mohon ditetapkan iman kepada Allah, dan alhamdulillah iman kita tetap dan mudah-mudahan terus bertambah dengan bertambahnya usia kita. Semua itu terpulang kepada kita sejauh mana pernyataan yang kita sampaikan kepada Allah dan Allah telah mengabulkannya, sejauh mana kita mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita. Rajab penuh barakah, Sya'ban penuh barakah. Doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Ya Allah, berkahkanlah umur kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikanlah umur kami hingga bulan Ramadan. Kembali Rajab sudah kita lalui dengan segala kegiatan kita, kemudian Sya'ban demikian pula. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang sampai Ramadan yang akan datang. Ramadan dengan segala kenikmatannya, ada puasa, ada tarawih, ada Lailatul Qadar, ada hari raya. Rasanya kalau hanya alhamdulillah kita ucapkan, terlalu sedikit nikmat, terlalu sedikit ucapan kita kepada Allah kalau hanya alhamdulillah. Memang dulu kita diajari oleh orang tua kita, alhamdulillah bertemu kembali dengan umur panjang. Tapi hendaknya kalimat itu mari terus kita tingkatkan. Nikmat Ramadan sangat besar. Kembali ada puasa, ada sahur, ada tarawih, ada Quran, ada Lailatul Qadar, dan ada Idul Fitri. Bagi kita yang menyadari nikmat yang diberikan Allah kepada kita, rasanya patutlah kita pada malam pertama tersebut kita sujud syukur kepada Allah. Kita sujud syukur kepada Allah, mensyukuri nikmat Ramadan. Kemudian nanti mudah-mudahan kita sampai pada akhir Ramadan, malam hari raya kita sujud syukur lagi kepada Allah. Allah sudah menjanjikan, la in syakartum la azidannakum. Di saat kita mensyukuri nikmat, maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Pertanyaannya, sejauh mana
rasa syukur kita kepada Allah? Apakah masih alhamdulillahirabbil alamin di sekitar mulut saja, di sekitar pujian saja, atau ada pendidikan dan bisa tafakur? Tapi tafakur, kepala kita masih tegak, kemungkinan nilai akunya masih ada. Di saat kita sujud syukur, insya Allah kita yakin bahwa semua adalah dari Allah, bukan usaha. Dia maha Allah. Kita berbulan tidak kembali ke Raja. Di bulan Rajab kita sama-sama memperingati Isra Mi'raj dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis dinyatakan, Inna awwala ma yuhasibu bil abdu yawmal qiyamati min amalihi fala takhir. Hal pertama yang akan dihisab di hari kiamat dari amal seorang hamba adalah salat. Jika salatnya baik, maka sungguh dia beruntung dan selamat. Jika salatnya buruk, maka sungguh dia celaka dan rugi. Jika ada kekurangan pada salat wajibnya, Allah berfirman, periksalah apakah hamba memiliki ibadah sunnah yang bisa menyempurnakan ibadah wajibnya yang kurang. Dan hadis riwayat Nabi. Salat sunat jangan dianggap enteng. Maaf, kita masih melihat bahdiyah Jumat, bahdiyah Isya. Mudah-mudahan tidak. Kita lepas begitu saja. Padahal sholat sunnah bahdiyah Jumat, sholat sunnah bahdiyah Isya, itu nilainya adalah melengkapi, menyempurnakan sholat Jumat kita, menyempurnakan sholat Isya kita. Tidak ada di majlis ini, di majlis taklim. Setengah jam lebih kita duduk mengikuti majlis taklim dari maghrib sampai Isya. Mengapa hanya 2 menit setelah Isya kita lepaskan begitu saja, kita lewatkan begitu saja? Mudah-mudahan tidak. Kita selesaikan tugas kita, kesempurnaan sholat Isya dengan 2 rakaat. Setelah ini kita sama-sama baca Al-Fatihah 7 kali, baca Allah 7 kali, mau lain 7 kali, doa dan billahi. Kalau kita hitung waktunya lebih dari 15 menit, kita mau saja duduk menunggu itu. Tapi mudah-mudahan tidak. 2 menit setelah itu selesaikanlah sholat Jumat, bahdiyah Jumat. Rasulullah mengajarkan kepada kita. Nabi berkata oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min ahadin yamutu illa nadima." Qalu wa ma nadamatuhu? Qalu wa ma nadamatuhu ya Allah ya Rasulullah? Qala in kana muhsinan nadima alla yakunu iqdada, wa in kana musian nadima alla yakuna najah. Aku mendengar Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang pun yang meninggal dunia kecuali dia merasa menyesal. Para sahabat bertanya, apa penyelesaiannya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jika orang baik dia menyesal, kenapa tidak menambah kebaikannya? Dan jika orang jahat dia menyesal, kenapa tidak melepaskan kejahatannya? Kita tahu 2 rakaat bahdiyah Jumat, 2 rakaat Isya itu nilainya sedemikian luas, sangat besar. Kita tahu akan kebaikan, kenapa kita tidak menambah? Sholat zuhur ada jenazah. Setelah sholat jenazah selesai, jenazahnya dibawa keluar oleh keluarganya. Mudah-mudahan tidak. Mengapa kita keluar juga? Mengapa kita keluar juga? Selesaikan 2 rakaat bahdiyah zuhur. Dan di hadis yang disampaikan tadi, kalau jenazah itu kalau kita tahu jenazah itu bisa ditunda untuk 2 rakaat bahdiyah zuhur.
Mudah-mudahan rahmat Allah, maghfirah Allah, dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tercurah kepada kita, sehingga sampailah kita kepada Ramadan insyaAllah, dan kita terima Ramadan itu dengan penuh kesyukuran, tidak hanya alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dibukakan Allah hidayah untuk terus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sedikit demi sedikit meningkat ilmu kita, pengalaman kita, bahwa yang sunat itu bukan hanya sunat saja. Dulu kita memang diajari yang sunat itu sunat saja, dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Oleh karena tidak berdosa, tidak cenderung tidak dilaksanakan. Sekarang kita ubah. Rasulullah mengajarkan demikian. Aku sudah sampai ke makam Rasulullah, insyaallah. Mudah-mudahan aku sudah sampai ke makam Rasulullah. Aku akan berusaha melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah, maghfirah Allah, dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu tercurah kepada kita dan keluarga di bulan yang berkah raya Syawal dan Ramadan yang akan datang. Amin. Inna sanatana Allahul Malik al-Adam wa Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan ibu bapakku serta orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqullah ta'ala. Ya Allah, ittaqullah wa rasulahu la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa